بالبشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Taman Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji ringkasan dari kitab hadis Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Abi Jamroh. Beliau niki makame di Mesir. Di depan sebelah kanannya makam Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran Hikam, muridnya Abil Abbas Al-Mursi, cucu muridnya Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadili. Imam Abi Jamroh ini ten mriku maka ada tiga yang saling berdekatan, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Abi Jamroh kali Ibnu Daqiqil Aid sing nyarahi Arba'in Nawawi sing ke-6, Ibnu Daqiqil Aid. Nah niku tiga ulama besar itu makamnya berdekatan. Yang Ibnu Daqiqil Aid itu sebelah kiri, Abi Jamroh sebelah kanan, sing ngerti Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku makam yang bisa diparkiri bis besar. Jarang ten Mesir niku makam yang bisa diparkiri bis besar niku jarang, karena kebanyakan niku di gang-gang sempit. Kemarin itu malah bareng kali rombongan dari Banjarmasin umroh plus Mesir 3 hari. Nek kula kemarin Mesir mawon 20 hari. Majelis ilmunya niku luar biasa melimpah, terutama di sekitar Al-Azhar mriku. Wilayah Darrosah, wilayah Darbul Ahmar niku melimpah sekali. Jadi ba'da subuh ngenten niki sampai jam 7. Itu tidak satu tempat yang saya temui niku pinten niku berarti Imam Ad-Dardiri Al-Azhar, Raudhatul Naif, Raudhatul Husainiyah, Madiyafah Syekh Ismail, Madiyafah Syekh Imron, Syekh Masjid Syekh Soleh Ja'fari itu yang saya tahu aja yang sekitar 7 atau 8 niku mulai pagi sampai malam niku memang tidak pernah berhenti. Masyayikh-masyayikhnya itu di dalam mengajarkan ilmu jam mari subuh, ba'da subuh sampai jam 7, jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai duhur, duhur sampai jam 2, jam 2 sampai asar, asar sampai jam 4,
jam 4 sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10, ada yang sampai jam 11. Niku kita tinggal milih ingin ngaji kitab apa, kepada syekh siapa. Nah, makanya mahasiswa Al-Azhar yang dari Indonesia yang jumlahnya itu sekitar 12.000, niku kebanyakan juga kuliah niku mboten full, sering mboten kuliah karena sistem kuliah di sana itu ndak pakai absen. Jadi S1 niku mboten enten absennya. Yang penting ketika ujian niku lulus, dan ujiannya sulit. Maka itu dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita itu untuk talaqi, ngaji, ketemu, mendapatkan sanad dan ilmu langsung dari masyayikh-masyayikh besar. Itu kebanyakan begitu. Karena boten di absen nih. Tinggal kita itu mau kemana ngajinya boten. Tapi nah niki Allah itu wonten ya, selalu membuat keseimbangan di mana-mana. Tapi yang ngaji niku mayoritas wajah-wajah Nusantara. 90% niku wong Indonesia wajah-wajah kita ngoten. Dadi koyo ndok kampunge dhewe ten mriku. Golek wajah Mesir niku rada angel. Pol niku nggih 10%. Bisa dibayangkan Al-Azhar atau Mesir itu tidak menerima mahasiswa luar. Niku iso tutup, Pak. Karena mayoritas mahasiswa dan pegiat ilmu aktif di sana itu dari kita mayoritasnya. Asistennya masyayikh niku roto-roto Indonesia. Jadi beliau masyayikh yang ngaji, yang baca kitab. Sistemnya kan begitu. Yang masyayikhnya itu cuma menjelaskan sedikit-sedikit ngoten mawon. Sing maca kitab iki ngowobot. Dadi modele kaya khataman ngeten mriki. Sehingga khatam kitab ngeten iki 1 hari sudah khatam. Kita niki pinten tahun gak khatam ya. Kitab ngeten iki 1 hari. Mboten dukure lho sing ngisor iki. Padahal saya ini baca atasnya. Atas ini Bukhari, yang bawah itu Abi Jamrah. Ngeten iki 1 hari pun khatam. Jadi nggih kepingin khatam kitab pinten mawon niku bisa dilaksanakan di sana. Sementara masyarakat Mesirnya niku tidak tersentuh oleh ilmunya ulama. Jadi ulamanya niku super top. Alim alamahnya itu luar biasa. 80% kitab yang kita pegang di Indonesia niku mayoritas karyanya ulama Mesir. Karyanya ulama-ulama Mesir. Dari mulai Imam Syafi'i itu sedaya teng Mesir. Wafatnya itu teng Mesir. Tapi masyarakatnya niku baik ulamanya masih hidup sampai ulamanya sudah wafat niku nggih kaya cuek ngoten niku. Sehingga ulama sana itu seperti hidup sendiri di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Tapi niku hikmah yang luar biasa. Kula mikir ya bener banyak. Sehingga ulama-ulama sana itu kemudian dakwahnya itu lewat nulis kitab. Jadi ilmunya tidak diserap oleh masyarakat setempat, tapi ilmunya itu kemudian dituangkan dalam karya tulis, ngarang kitab. Manfaatnya malah ke seluruh penjuru dunia malah. Niku kalau ulama kita niku ilmunya nggih standar mawon, mboten sing muncul seperti di Mesir niku. Tapi ulama kita itu punya saluran, punya akses untuk menyampaikan ilmunya ke masyarakat, sehingga masyarakat kita niku sak gak ngaji nih. Niku masih mendengar ilmunya ulama, sebab enten tahlilan, enten yasinan, enten tibaan, enten
manakib, enten istighosa. Ada lagi nih walimah. Walimah enten mau itu hasanah itu nggih cuma di Indonesia. Nggih. Mboten enten ten mriku niku nek wis nikahan niku nggih cara mriki wis palapan ngoten niku. Cedak niku. Kemanten ten mriku niku kula mboten nemoni, Kamis malam Jumat niku di jalan-jalan itu rata-rata pesta nikah ngoten niku. Tapi isine nggih ngoten niku. Isine mboten enten pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara berikutnya mau Mau'izatul Hasanah yang akan diboten enten berikutnya. Boten enten. Sehingga masyarakat sing boten ngaji niku ya betul-betul ndak paham, boten ngerti, liar. Nggih, Mesir niku keras kehidupannya. Lah ten mriki sak gak ngaji niku ana walimah hamil, ana walimah tasmiyah, enten walimah khitam, enten walimah arus. Wong siji malah bisa mulai nduk kandungan sampai kemanten itu wis diwalimahi ping sekawan pisan. Niku ana mau itu hasanah kabeh niku. Sehingga meskipun sing boten ngaji niku sing kenal ilmu, kenal adab, kenal akhlak. Dan mriko niku di jalan-jalan niku tembok-tembok niku pesing, Pak. Nggih ngoten niku senengane niku pipis niku sembarangan ngoten niku. Sampai terkenal ungkapan kullu jidarin hammam. Semua dinding-dinding itu bisa jadi toilet semua. Jadi pesik teng jalan raya, apalagi jalan kampung sing sepi, jalan raya yang ramai niku mawon. Kita itu serba salah. Nek mepet tembok niku pesik, nek tengah niku kendaraan niku mboten enten sing lirik. Walaupun di kampung itu ngebut sedaya. Bajai kalau di sini bajai, kalau di sana duduk. Transportasinya seperti Indonesia tahun 80 90. Jadi Mesir itu dengan Indonesia jauh. Jauh. Pun enak niku wis Indonesia niku enak nikmat gitu. Dadi wong Indonesia niku nikmat. Niku Allah damel satu keistimewaan, tapi juga damel plus minus nanti. Ada nilai baik, ada nilai. Niku di mana-mana nanti. Dan mriki ono apike ya ono botene sami mawon tentu. Tapi kita lebih bersyukur kita mriki. Sampun. An Abi Hurairah, hadis yang ke-34. Diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, salah satu muridnya Abi Hurairah niku generasi tabi'in juga di Mesir, tapi di kota Alexandria, di dekat Laut Mediterania. Namanya Ibnul Hurmuz, atau lebih dikenal Imam Al-A'raj. Niku 700 meter di belakangnya makam Imam Al-Bushiri yang ngarang Burdah. Nah, niku muridnya Abu Hurairah. Jadi sejak generasi awal niku Mesir sudah menjadi tempatnya ulama-ulama besar. Sehingga tradisi ilmu niku kuat. Di Mesir itu tradisi keilmuannya itu kuat. Meskipun dari sedikit orang yang mau thalabul ilmi, tapi yang sedikit itu serius. Mahasiswa Indonesia itu yang di Al-Azhar itu ketika lulus itu meskipun tidak hafal Quran diluluskan, Pak. Yang penting satu semester itu nambah setidaknya 2 juz. Tapi kalau yang dari Mesir, ya mungkin karena ini juga mungkin. Yang dari Mesir itu kalau tidak hafal 30 juz itu tidak akan diluluskan. Jadi mahasiswa Mesir dari Mesir itu S1-nya itu wajib hafal 30 juz. Kalau tidak hafal tidak diluluskan. Karena tradisi di sana itu yang namanya ulama itu pasti hafal Quran.
ulama pasti hafal Quran. Niku ngoten. Kalau hafal Quran belum tentu ulama. Tapi kalau ulama sudah pasti hafal Quran. Nek ten mriki kan boten sing hafal Quran dhewe, sing ulama dhewe. Sing ulama gak hafal Quran, sing hafal Quran boten ulama. Maksudnya diwaca tok boten ngerti sing diwaca niku napa, hafal tapi tak tahu. Nggih, boten ngerti maksudnya, boten ngerti keilmuan terkait ulumul Qurannya. Sing ulama mau ngerti tapi gak kober ngapalno sampeyan. Sinau tok gak kober ngapalno. Namanya Ibnul Hurmus. Yang mengantarkan di Alexandria itu mahasiswa dari Bima NTB itu, namanya Abdul Razak. Niku dia cerita, saya itu hampir 10 tahun tinggal di Alexandria itu. Tapi baru pertama kali ini makamnya Ibnul Hurmus atau Imam Al-A'raj itu saya nemu dibuka niku nggih karena bareng dengan rombongan saking kula niku. Jadi rombongan itu menurut mereka itu unik Pak. Koyok banyak keistimewaan ngoten. Termasuk yang terakhir niku dikawal polisi niku dari mulai keluar dari Alexandria sampai ke Midghamir tempatnya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu. Dai sejuta umatnya Mesir. Nek ten mriki Zainuddin MZ ten mriki Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu. Mobil-mobil Mesir niku kebanyakan foto-fotonya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Lah niku dikawal polisi niku setiap pindah polsek napa polres ngoten niku ganti. Dikira bayar ternyata boten. Dan entah nggak tahu polisinya niku ngawal yo gaya apa ya wong cuma mobil kecil rombongan cuma orang 9 mawon. Nggih. Yo gak jaluk dikawal. Makam yang sering ditutup niku ketika teman-teman datang niku kok yo pas kali ketemu juru kunci nih kali sing pegang kunci niku hampir mayoritas niku dibuka di masjid. Makam itu, jadi makam itu kebanyakan di dalam masjid, di samping masjid itu terawat. Kalau makam yang tersendiri seperti makamnya Ibnu Hajar Al Asqalani yang nyarahi Sahih Bukhari Fathul Bari atau yang ngarang Bulughul Maram, niku pun buatan keurus lah di pemakaman umum. Mesir niku saking kathahé ulama, jadi nek ngurusi makam niku yo gak mari-mari koyo ate. Jadi makamnya niku nggih terenyuh kita niku iki nek dipindah lho nek Sidoarjo wonten wis siang malam rame mesti gitu. Karena ulama besar. Tidak ada orang di berbagai penjuru negeri yang tidak ada kitabnya Ibnu Hajar Al Asqalani niku mboten enten. Tapi nggih memprihatinkan. Kita ziarah itu tidak seperti duduk di depan makam. Kita itu seperti duduk di depan niki galangan orang jualan semen, batu ngoten niku. Jadi seperti tumpukan nopo mboten keurus ditutupi plastik-plastik. Padahal niku ilmunya dipakai. Di setiap toko kitab pasti ada jualan kitabnya Ibnu Hajar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasul yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Yata'aqabuna gilir gumanti silih berganti fikum ing dalem sira kabeh sapa malaikatun pira-pira malaikat bil-laili ing dalem waktu wengi wa malaikatun lan pira-pira malaikat bin-nahari ing dalem waktu awan. Kanjeng Nabi mengingatkan bahwa kita itu ada yang mengawasi, ada yang mendampingi, ada yang mencatat, mendokumentasikan. Nek bahasa biyen dicatat, nek samangke yo direkam wonten mawon. Nggih. Mungkin malaikat niku sibuk maten. Malaikate samangke nggih wis dipasang CCTV ngoten secentelno pundake ngoten wis tinggal ngobrol malaikat loro niku ya.
piro-piro malaikat bilaili ing dalam waktu wengi, sehingga manusia itu tidak pernah kosong dari pengawasan malaikat, baik malam maupun siang. Niku silih berganti. Yahfaduna min amrillah. Mereka itu menjaga, mencatat, menghafal, mengingat yang dilakukan manusia itu sebagai perintah Allah. Dan malaikat niku tidak pernah kendo, tidak pernah menolak atau membantah atau meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah. La yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga tidak mungkin terlewatkan kehidupan kita siang maupun malam itu, tidak mungkin terlewatkan dari pencatatan, perekaman dari malaikat ini, baik siang maupun malam. Kalau yang kita yakini dalam akidah itu salah satunya adalah ada malaikat raqib dan malaikat atid. Ya. Yang satu itu mencatat kebaikan, itu simbolnya di sebelah kanan karena kanan itu baik. Yang satu itu malaikat yang mencatat keburukan, itu simbolnya kiri, buruk itu simbolnya kiri. Ya. Dua malaikat itu silih berganti. Dua sekaligus. Niku silih berganti siang dan malam. Setiap kali manusia itu melakukan kebaikan, malaikat kanan niku langsung dicatat, Pak. Umat Kanjeng Nabi niku setiap boten usah beramal baik, setiap punya tekad, punya rencana, punya niat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan. Ketika niat itu diwujudkan, maka dilipat gandakan antara 10 sampai ila sab'ati mi'ati dikfin, sampai 700 kali lipatnya. Kalau dikerjakan, niat yang bagus itu kalau diwujudkan, catatan kebaikannya itu bisa 10, bisa sampai 700. Bahkan kalau di Al-Quran bisa dilebihkan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa saja melipat gandakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi ketika keburukan itu direncanakan, ditekad bulatkan, itu belum dicatat. Tapi kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat. Keburukan itu diniatkan, ditekad bulatkan, itu belum dicatat. Bahkan ketika dikerjakan, itu sebenarnya sudah dicatat satu. Tapi malaikat yang sebelah kanan ini yang selalu ditugaskan mencatat kebaikan itu, dia komunikasi dengan yang sebelah kiri. Jangan dicatat dulu. Tawaqqaf la'allahu yastaghfir. Cara padha malaikate ngoten, bro, aja dicatet sik, bro. Beke iki wonge kok tobat. Barangkali setelah mengerjakan itu lalu dia istighfar. Mulane anjurane kan ngoten, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kali kita terpeleset melakukan kesalahan, keburukan, dosa, secepat mungkin, sesegera mungkin ikuti dengan melakukan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha, sehingga kebaikan ini nanti bisa melebur dosa atau salah ini. Di antara kebaikan yang paling cepat bisa kita kerjakan adalah astagfirullahaladzim. Istighfar itu kebaikan. Niku ngoten. Jadi tawaqqaf la'allahu yastaghfir. Jok dicatet sik.
Jadi wong mari ini dilukas istighfar. Nah itu kalau di dalam satu riwayat itu ditunggu sampai sabu saat. Sabu saat itu tujuh waktu. Kalau sekarang itu 7 jam. Wong bahasa saatun itu 1 jam. Kalau dulu pokok 7 waktu gitu. 7 saat. Kalau sekarang 7 jam. Katakanlah ikut yang pemaknaan kata saat sekarang itu dimaknai jam. Niku saya ono kesempatan 7 jam sebelum dicatat. Hitung jam kok gak tobat coba tetap. Tapi sebelum itu kok istighfar gak jadi dicatat. Fayam tadiru sita sa'ah wa fi riwayatin sab'a sa'ah. Fa in istaghfarallaha ta'ala fiha kataba'a lahu li sahibil yamin hasanah. Iki lho wong wis istighfar. Nek ngono bukan bagian saya, bagian Anda wahai malaikat yang sebelah kanan. Orangnya sudah tobat, tobat itu kebaikan. Tugas Anda mencatat. Saya istirahat lagi. Jadi malaikat sing melok wong solih niku nganggur Pak penggaweane Pak. Soalnya wong solih niku begitu ngelakoni elek cepet astagfirullahaladzim. Ya Allah ngapunten ya Allah astagfirullahaladzim. Sering kan kita niku lungguh kali kanca ngoten meneng-meneng ngomong astagfirullahaladzim. Lho napa Cak? Gak apa-apa. Dia teringat kemarin, semalam, 3 hari yang lalu tiba-tiba astagfirullahaladzim. Pun wa yajtami'una lan dadi kumpul sapa malaikat malam dan malaikat siang tadi itu fi sholatil fajri ing dalam sholat subuh. 2 malaikat yang bertugas itu malaikat malam baik yang mencatat baik maupun yang mencatat buruk dan malaikat siang baik yang mencatat baik yang mencatat buruk niku pergantian sip ketemune niku nggih pas subuh ngeten iki. Dadi sipe malaikat niku kalih. Nggih. Wa sholatil asri lan salat asar. Subuh dan asar itu mereka berjumpa. Baru ditinggal itu setelah yang malaikat siang datang, lalu malaikat malam wis yo ganti sampean yo aku pamit. Assalamualaikum. Nanti yang siang mulai subuh sampai asar datang malaikat malam itu. Wis tugasnya sampean tak tinggal. Maka di Al-Qur'an itu sangat banyak sekali perintah-perintah supaya kita itu ketika pagi dan sore, subuh kali asar itu, atau menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam itu, untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Wasabbihu bukrata wa asila. Maka itu sangat melimpah di Al-Qur'an. Bertasbihlah, berzikirlah ketika pagi menjelang matahari terbit dan ketika petang sore di asar itu kan sampai maghrib ketika matahari menjelang terbenam. Karena itu tempat malaikat berkumpul sehingga saksinya itu 2 malaikat. Niku nek di Quran napa nika wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat subuh. Mulanya sholat subuh itu sunnah baca Quran setelah Fatihah itu yang agak panjang. Ini pulau biasanya sabih hisman itu lumayan, nek panjang-panjang temen gak kapal ya. Sabih hisman itu lumayan. Sambil menunggu barangkali saudara-saudara kita yang lain itu pas komat niku nembe berangkat. Biasanya sing omahe idut-idut niku malah nek budale ngenteni komat malah ya. Sing ado-ado niku diisi omahe idut saleh sesuai mari komat langsung berangkat buat mencolot betul bisa. Sebab inna Qur'anal fajri kana masyhuda.
membaca Al-Quran di dalam sholat subuh fajar itu saged 3. Fajar itu bisa sholat sunnah fajar, yaitu ketika matahari ketika fajar terbit, cahaya matahari itu membelah kegelapan malam, itu namanya fajar. Kalau sekarang bareng dengan adzan subuh itu fajar sekarang. Kalau dulu adzan subuh itu kan boten serentak, ya, bisa agak ke belakang, molor, tergantung ini sing bagian adzan gitu. Wis tangi napa durung lah ngoten nggih. Berangkatnya sregep napa mboten wis. Kalau sekarang nggih serentak, begitu masuk waktu sholat subuh serentak adzan di mana-mana. Lah sing mboten enten ten mriki ten Mesir niku beberapa masjid niku saya mendapati niku adzan niku damel jam otomatis ngoten niku. Mriki diseneni wong. Adzan niku Pak niku corong langsung. Pakai jam otomatis ngoten niku. Kalau wong ya dadi adzan. Pakai jam otomatis ngoten niku. Jadi mek dibuka lawange tok wis mboten ate adzan, langsung jam otomatis. Mungkin pikirnya wis padha ae, wong tujuane mengundang orang sholat. Nggih. Sing adzan iki yo asale wong. Sehingga kalau sekarang jenengan sholat sunnah fajar itu jenengan harus nunggu setelah adzan. Kalau dulu sebelum adzan bisa sholat fajar di rumah. Kata nek ten Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu begitu kan tuntunannya. Kita sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat di rumah, lalu berangkat ke masjid, datang ke masjid tahiyatul masjid, lalu menunggu adzan. Niku ngoten karena sudah masuk subuh sebenarnya, tapi masjidnya belum adzan. Nanti kalau masjid sudah adzan, selesai jawab adzan, sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Lah qobliyah subuh ini juga sering disebut sholat fajar. Seperti dalam sabdanya Rasulullah, raqatal fajri, dan ini qobliyah subuh. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang dimaksud ini qobliyah subuh itu lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Itu lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Mulanya Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh itu, sekalipun tidak pernah meninggalkan. Bukan karena tamak terhadap duniawi, mboten. Oh memang kelangan dunia aku mboten. Tapi orang bangun tidur yang difikirkan itu sujud, itu nilainya itu nggak ada bandingannya Pak. Dunia seisinya pun nggak akan bisa menggantikan nilai sujud yang dikerjakan orang beriman padahal dia baru bangun tidur. Bangun tidur itu sih dipikir langsung sujud. Itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Ada lagi yang dimaksud itu sholat subuh fardunya nih, ya seperti di Al-Quran tadi itu. Inna Qur'anal fajri ini subuh nih, sholat subuhnya itu, buatan qobliyah, buatan sunnah fajarnya, itu subuhnya. Nah, itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kenapa disaksikan para malaikat? Karena sip pergantian malaikatul lail, malaikat yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu ketemunya di subuh ini. Sehingga 2 malaikat niki tidak meninggalkan kita kecuali kita sudah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh baru yang malaikat malam itu meninggalkan kita. Yang malaikat siang melanjutkan tugasnya. Asar juga begitu. Summa ya'ruju nuli munggah lapor sapa alladzina para malaikat kanu kang ana sapa alladzina fikum kang jaga ing dalem sira kabeh. Lalu malaikat itu lapor. Fayas aluhum nuli takon sapa Allah ing para malaikat.
Lalu Allah itu bertanya. Bertanya ini bukan berarti tidak tahu. Takon itu kan macam-macam Pak. Motifnya itu kan banyak. Itu dalam ilmu balaghah yang menjelaskan seperti itu. Bertanya itu bukan berarti karena tidak tahu. Jenengan anak ini pulang terlalu malam. Begitu masuk rumah langsung jenengan bertanya, jam piro iki deloken jam piro? Jam 1 bengi ngono lho Pak, mosok gak ngerti jam. Nah, ini anaknya gak paham pertanyaan. Tanya itu kan bukan takon jam, itu artinya nopo takon. Jam berapa ini? Itu nopo takon jam maksudnya. Ya enggak, maksudnya niku mengingatkan. Nah, fayas aluhum Allah bertanya, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Karena bertanya itu tidak harus karena tidak tahu. Macam-macam motifnya. Bisa justru malah memberitahu, yaitu kepada kita. Memberitahu kepada kita betapa Allah itu dan para malaikatnya itu perhatian sekali dengan kita itu. Segala urusan, segala ucapan perilaku dalam kehidupan kita itu diperhatikan, tidak ada yang dilewatkan. Jadi kita itu seperti orang penting Pak. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat kita ini koyok wong penting. Jadi pusat perhatian terus, tidak pernah lepas. Yang kadang-kadang kita sendiri melupakan diri kita. Yang kadang-kadang kita itu justru mencari perhatian dari selain Allah, dari selain para malaikat. Kita lebih kepingin diperhatikan manusia. Padahal manusia itu sudah sibuk untuk memperhatikan dirinya masing-masing. Tapi perasaan kita itu jadi delok, jadi perhatian Allah. Biar dipuji, biar disanjung. Padahal orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, kita masih mengharap mereka memperhatikan kita. Sementara Allah yang memperhatikan kita itu tidak pernah lepas. Malaikat itu juga silih berganti memperhatikan kita itu seolah-olah kita anggap tidak ada. Nah, jadi dialog-dialog seperti ini justru malah maksudnya memberitahu kita, bukan Allah bertanya karena tidak tahu. Fayas alun nuli takon sapa Allah ing para malaikat wa huwa a'lamu bihim. Nah niku malane Kanjeng Nabi nyusuli gunem melanjutkan ucapan supaya tidak salah paham. Wa huwa hale utawi Allah iku a'lamu luwe pirsa sapa Allah bihim kelawan hamba-hambanya niki kita niki. Allah lebih tahu kita. Tapi karena malaikat itu sudah melaksanakan tugas, jenenge majikan yang baik nih kalau gitu, walaupun sudah mengawasi karyawannya itu lewat CCTV misalnya, niku nek ketemu nggih basa-basine lah utawa bentuk perhatiannya niku ditanya. Tugas yang sudah dikerjakan itu ditanyakan. Kaifa taraktum ibadi? Malaikat sampean wis mari tugas ya apa iku Mang? Kabare hambaku yang kalian jaga di bumi tadi itu bagaimana mereka? Nah, itu bentuk perhatiannya Allah kepada kita sekaligus kepada malaikat yang bertugas nih, kasih sayangnya Allah. Sebab malaikat itu kayak hamba-hambanya Allah juga. Kaifa kaya apa taraktum ninggal sapa sira kabeh malaikat ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Kita niki manungsa niki sing dimaksud ibadi di sini. Ya apa Mang sampean tinggal kabare ya apa? Dalam keadaan apa mereka? Fayaquluna nuli padha jawab sapa malaikat taraknahum wa hum yusalluna. Jenengan iku taraknahum ninggal sapa kita ing ibad, kami tinggalkan mereka ya Allah, wa hum hale utawi mereka hamba-hambamu yang menjadi tugas kami untuk menjaga mencatatnya tadi itu iku yusalluna lagi podo sholat. Ketika kami tinggal tadi diganti oleh teman-teman malaikat yang lain tadi, kami mendapati mereka itu
sedang sholat. Nah niku masyhuda niku inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Mereka sedang sholat. Yang siang juga begitu, yang malam juga begitu. Wa atainahum lan teka sapa kita ing ibad ketika kami datang menggantikan teman malaikat yang lain. Kami datang kepada mereka wahum khalid utawi ibad, mereka itu juga yusalluna lagi podo sholat. Jadi kenangan malaikat ketika bertemu kita dan ketika meninggalkan kita ini kan penting ya. Penting nih, permulaan dengan akhirat itu penting Pak. Kalau awalnya itu baik, insya Allah akhirnya itu baik. Kalau akhirnya itu baik, maka seluruh awal dan akhir ini akan dianggap baik. Ini jenenge husnul khotimah. Uang urip 80 tahun tidak mengenal Allah, kafir gampangannya. Di beberapa menit terakhir sebelum dia wafat, dia bertobat, mendapatkan hidayah, lalu mengucapkan dengan tulus 2 kalimat syahadat. Niki nek mati swarga napa neraka? Swarga. Karena niki husnul khotimah. Yang di belakang ini tidak dihiraukan. Nggih. Terus Gusti Allah kan ngoten, iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka mau berhenti dari kekufuran, keburukan, kemaksiatan, dosa itu, ya ini tidak hanya berlaku bagi orang kafir saja, lebih-lebih bagi orang Islam. Sing bedino ya ono syahadate. Kok ngelereni dosa nggih dihapus sedaya. Wong ngelereni kekufuran mawon dihapus apalagi dosa. Padahal dosa itu belum tentu sampai kufur. Artinya derajat salah ini nisore kafir niku Pak. Dosa maksiat itu derajat salahnya itu di bawah kekufuran. Nek kekufuran saja kalau berhenti iyan tahu niku yughfar lahum ma qad salaf, apalagi yang sekedar dosa ini kita boleh dikatakan ditambahi sekedar dosa. Wong sing kufur mau ditekno dosane nek ate tobat, apalagi niki. Lah, bisa akhir bagus itu karena permulaannya bagus. Makanya subuh itu penting. Karena kalau subuh ini sudah terjaga dengan baik, maka kedepannya ini pasti mudah untuk dijaga dengan baik. Niku dawuh Ibnu Athaillah asakan dari sing mau kula critakno makame ten mene Mesir tapi bagian selatan. Saking yen kula nginap niku sekitar 7 km nih bagian selatan. Mesir kuno, Mesir lama, Mesir itu Kairo lama. Kairo itu ada dua, ada Kairo lama, ada Kairo baru, New Kairo. Yang Kairo lama itu dikelilingi benteng yang masih berdiri kokoh niku yang di sebelah utara nih. Ada 2 gerbang besar yang masih berdiri kokoh niku, Babul Futuh kali Babul Nusroh niku. Nah, kota Kairo niku di dalam benteng. Termasuk Al-Azhar itu di dalam benteng. Al-Azhar itu termasuk yang sisi agak timur, dekat dengan benteng yang sisi timur. Yang sisi timur itu bentengnya sudah mulai tenggelam, bahkan lebih tinggi jalan raya daripada benteng. Yang masih lebih tinggi itu yang masih di utara, karena Mesir itu semakin ke selatan itu datarannya semakin tinggi. Terus ini Ibnu Athaillah niku wonten di hikam niku man asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Siapa yang permulaannya itu cemerlang, bersinar, bagus, baik, maka akhirannya itu juga insya Allah akan baik. Uang niku nek subuh nek kecekel, subuh kok jamaah, subuh kok sholat jamaah. Wis niku dhuwur asar maghrib isya niku enteng Pak. Nggih. Enteng niku subuh mawon ngatasi ya napa malih dhuwur asar. Man asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Jadi siapa yang permulaannya bagus, insya Allah akhirannya juga akan bagus. Berarti husnul khotimah insya Allah panjenengan sedaya niki ya. Lah siapa yang akhirannya bagus, maka di belakang itu kalau ada dosa, wong kufur mau dihapus, niku dintekno sedaya. Nah, maka penting menjaga subuh niku penting.
supaya husnul khotimah, akhirannya insya Allah pasti baik. Dan kalau akhirannya baik, belakangnya niki tengahnya iki ono kepresete, ono keliru niku wis dianggap tidak ada, di sepuro kabeh. Nah, niku ngoten. Sampun An Anas bin Malik, hadis yang ke-35. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum